Halo pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang bersama saya Bayu Pradana. Dan lagi-lagi Gestar kedatangan seseorang yang talenta muda yang juga pastinya penuh dengan karya-karya yang gemilang gitu ya. Nah langsung aja sudah bersama saya ada Cinta Najo. Halo, Halo apa hai kabar? baik. Saya manggil ya Cinta, Cinta. Terima boleh. kasih Cinta. Sama-sama Kak. Kayak lagu ya. Iya, Sehat Cinta? sehat, sehat. Sehat. Langsung ke sini tadi ya cerah ya. Iya, cerah sih hari ini. Asik. Nah, kapan mulainya suka nyanyi dan suka menulis lagu? Suka nyanyi sih dari kecil. Dari kecil. Cuma kalau suka nulis lagu, seingat aku dari SMP gitu. Dari SMP. SMP itu nulis aja saya masih belum suka. Kamu udah suka nulis lagu gitu. Apa yang membuat seorang Cinta Najo nih, oke kita coba tulis lagu, terus akhirnya jadi suka. Sebenarnya kayaknya tuh aku nggak pernah Mhm. memaksa untuk, oke gue mau nulis lagu gitu. Mhm. Jadi kayak, ya udah aku pengen nulis aja terus turns out jadi lagu gitu. Oh gitu. Gitu. Nulis-tulis jadi lagu gitu ya. Iya, Sampai akhirnya diseriusin, sampai kuliah juga, jadi mm-mm, ambil jurusan musik gitu ya. betul. Oh, di mana? Di UPH. Di UPH, oke. Terus kemudian dari segala jenis genre musik gitu ya, lebih menggeluti waktu itu atau dari jazz, blues, betul? Itu sebenarnya peminatannya aja sih, lebih Mhm. ke jazz and pop performance, Mhm. waktu itu aku ambilnya. Mhm. Sebenarnya itu, musik-musik populer di luar classical music gitu, jadi pop juga termasuk Oke. gitu. Tapi untuk jazz sendiri kalau di Indonesia kan kayaknya segmented banget ya. Yes, Ngerasa nggak sih kamu? ngerasa dong pasti. Ada challenge nggak waktu itu untuk mempelajari jazz dan blues gitu? Sementara di Indonesia juga nggak banyak orang yang paham soal jazz. Kalau challenge, kayaknya selayaknya anak kuliah lainnya ya, Mhm. itu Mhm. kan kayak jatuhnya itu mata kuliah kita gitu Ya, waktu itu. ya. Jadi challenge-nya ya mempelajari itu, karena Mhm. kayaknya kalau di dalam jazz, Mhm. thanks to dosen-dosen aku ya waktu itu gitu, mengajarkan kalau ternyata itu bahasa musik sendiri gitu. Oke. Maksudnya mempelajari jazz tuh bukan hanya memainkan aja gitu. Kayak harus ngerti bahasanya, oh ada saut-sautannya tuh gini gitu. Very kompleks ya. Kinda ya, lumayan. Terus akhirnya sering dengar musik jazz juga? Sebenarnya kalau sering dengar musik Hmm. jazz dari kecil karena papa kayaknya sih. Dia sering muter lah lagu jazz gitu. Oh ya, karena papa suka muter lagu jazz. Kalau Cinta sendiri ada favoritnya di jazz? Aku sih kalau favorit aku kayaknya malah bukan jazz banget Oke. gitu. Penyanyi favorit aku sekarang Lian Lahafaz. Dia Mhm. lebih ke apa ya? Genre-nya folk, tapi ada soul, tapi ada pop gitu. Ada Hmm. R&B-nya gitu. Berubah-berubah nggak sih genre favorit dari dulu sampai sekarang seorang Cinta Najo? Kayaknya garis merahnya tetap sama sih. Oke. Garis merahnya tetap di situ gitu. Oke, karena apa? Garis merah yang menjadi garis merahnya apa kira-kira? Sampai kamu bisa jatuh cinta banget sama musik. Kalau jatuh cinta sama musik Apa apa karena ya? musik bisa menjadi media untuk sebuah pesan? Salah satunya itu. Salah satunya kayaknya buat aku, musik aku Hmm. bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin aku nggak bisa omongin dalam kata-kata gitu. Asik. Beneran Iya, iya, setuju tapi sepakat, sepakat. Berarti mungkin kadang-kadang gitu. mau minta tolong Mbak tapi nggak bisa ngomong, Nyanyi dulu nyanyi ya, dulu aja, nyanyi dulu. Mbak sini gitu. More than word berarti, Bener, bener. Nah bener. kan suka nulis lagu dari SMP katanya. Nah sampai sekarang, lagi-lagi yang terakhir ya, Ya, ada berapa single yang udah kamu keluarin? kalau single aku sendiri kayaknya sampai lagi-lagi tuh 4. 4. Lagi-lagi tuh single keempat. Hmm. Cuma kalau lagu yang belum dirilis sih ada masih banyak. Masih banyak yang belum dirilis. Nah itu semua 4 yang tadi kamu udah rilis tadi Ya, single-nya, itu semua kamu tulis sendiri? yes. Itu apakah dari pengalaman pribadi atau seperti apa? Pengalaman pribadi. Aku kayaknya Sip. sejauh ini bisa menulis lagu tentang perasaan yang udah aku rasakan gitu. Atau Mhm. enggak yang jadi aku belum pernah nyoba, Mhm. belum bisa gitu. Misalnya ada orang cerita, Mhm. ya ada sih nyoba gitu. Cuma kayaknya kok belum srek gitu ya. Jadi kayak harus dilewatin sendiri dulu gitu. Tapi Cintana kalau kita bicara soal industri kan Yes, gak jauh-jauh juga dari melihat pasar gitu ya. betul. Ada gak sih kamu pertimbangan mungkin melihat
oh sekarang nih trennya lagi kayak gini nih di anak muda. Misalkan sekarang mental health gitu. Oke, Ada gak sih kayak gitu-gitu nulis lagunya? dalam nulis lagu. Mm-mm. Sebenarnya balik lagi ke yang awal tadi aku bilang, Mm-mm. aku nulis tuh aku nggak pernah kayak, oke gue harus nulis lagu, gue harus selesain lagu tentang ini hari ini gitu. Jadi kayak mengalir aja sih aku. Jadi aku nggak pernah, Banget. belum pernah bikin kayak gitu. Enak banget kedengarannya ya. Nah dari 4 single yang udah kamu rilis, ada nggak yang jadi favorit? Yang jadi favorit, sebenarnya karena mungkin aku tulis sendiri, jadi itu kayak aku tahu ceritanya masing-masing sendiri. Jadi ya kalau favorit semuanya sih. Semuanya favorit gitu Iya. aja. Ada yang mungkin ceritanya kamu banget gitu. Semua kan cerita kamu banget dari Iya. pengalaman sendiri gitu. Cuman mungkin ada yang nggak bisa move on gitu. Mungkin lebih ya aku ceritain dikit yang Iya. soal lagu terakhir. Maksudnya ceritanya juga itu mungkin salah satu yang mengajarkan aku mungkin gitu. Kayak oh ternyata terlepas siapapun yang nyakitin lo atau datang ke hidup lo atau pergi atau ninggalin berantakan-berantakan di dalam diri lo, pada akhirnya yang beresin itu lagi-lagi lo dan diri lo sendiri gitu. Jadi PR juga ya. jadi itu sih kayaknya cerita yang paling ngena gitu di aku sejauh ini. Oke, tapi ada mungkin dari 4 single tadi, ada nggak yang pembuatan single tersebut paling berkesan buat Cintana? Atau lagi-lagi juga? Hmm, sebenarnya semuanya berkesan sih, mungkin karena lagi-lagi pengalaman pribadi dan momennya berbeda-beda gitu. Cuma kayaknya lagi-lagi sih. Lagi-lagi. Apa karena itu paling fresh pengalamannya? Sebenarnya lagi-lagi penulisan lagunya tuh kayak aku harus ngelewatin 2 kejadian di rentang waktu 2 tahun Oke. baru jadi lagu lagi-lagi gitu. Ini mungkin harus dicontoh sama anak-anak muda di luar sana ya. Kalau galau, jangan terpuruk, justru berkarya menulis lagu. Nah, ini lagu-lagu kamu tuh vibes-nya rata-rata adalah ada unsur kegalauannya. Dan Kurang lebih. semua dari pengalaman pribadi Yes. gitu. Segalau apa sih seorang Cintana Jo? Segala apa ya? Atau mungkin jadi adiktif karena karena galau jadi sebuah karya gitu kan? Kalau ditanya segalau apa aku nggak bisa jawab sih kayaknya ya. Aku juga nggak tahu segalau apa gitu. Cuma mungkin kebetulan di momen-momen yang tergalaunya untungnya aku bisa Bangkit lagi. menulis gitu. Aku bisa menulis jadi lagunya galau gitu. Keren banget. By the way, dalam proses penciptaan sebuah lagu Cinta Najo, Ya. dari experience yang udah kamu lewatin, itu kamu juga ada konsul juga nggak? Kan semua dari pengalaman pribadi. Apakah ada konsul sama orang terdekat atau mungkin dari coach? Untuk menulis. Untuk menulis sejauh ini masih sendiri sih. Masih sendiri? Iya. Cuma kalau misalnya dalam proses produksi lagu, itu kan kayak, oh kayaknya gue harus rubah deh chord ini gitu ya. Paling aku menyesuaikan notasinya aja gitu. Cuma kalau lagunya, sejauh ini sih udah jadi lagunya gitu. Udah aku tulis jadi gitu. Keren banget. Yang terakhir adalah single Lagi-Lagi. Betul. Nah, lagi-lagi kita pengen tahu seperti apa lagunya Lagi-Lagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, kita rehat sebentar. Tetaplah di Gestar. Tak mungkin, tak bisa kembali yang telah pergi. Hai pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Bayu Prada dan masih bersama saya Cinta Najo. Nah, Cinta Najo tadi sudah cerita bahwa dari SMP udah nulis lagu, udah 4 single dirilis ya kan, dan semuanya itu dari pengalaman pribadi. Dan kira-kira apa yang membuat seorang Cinta Najo ini terinspirasi untuk menulis lagu? Kan nggak mudah kan tadi. Apa emang karena tadi kan kamu bilang nggak pernah paksain untuk menulis lagu gitu kan? Apa memang ini kayak ceritanya unik nih gitu, sama yang ini kayak ceritanya unik gitu. Gimana kalau kita tulis gitu? Apa yang kira-kira bisa memacu kamu untuk membuat sebuah kejadian menjadi lagu? Kalau yang memacu sebenarnya
karena di kepala aku udah ada tulisan dan udah ada nada aja. Wah, keren banget. Jadi kayak jadi lagu gitu. Jadi lagu. Atau mungkin juga dari kecil aku udah ngelihat papaku gitu. Eh. Jadi aku ngelihat oh inspirasinya tuh seperti ini gitu. Dari kecil mungkin udah didekatkan banget sama musik, sama lagu, kurang lebih gitu. Kayaknya alam bawah sadarnya kayak Familiar ya. familiar dan pada akhirnya lagu gitu, pada akhirnya musik gitu. Paling cepat berapa lama untuk menulis sebuah lagu? Paling cepet nulisnya tapi kan Ya sampai membuat lagu lah. Pokoknya. sampai jadinya, Iya. bukan produksinya ya. 15 menit sampai 15 menit. 30 menit kan. Ya kurang Sumpah lebih. secepat itu? Iya. Oke, 15 menit. Kalau gitu kita main games. Tenang aja. Kayaknya dari pengalaman dari 15 menit tadi kayaknya gampang untuk membuat lagu. Nah, tapi harus galau dulu tuh kalau 15 oke, menit. mau dibikin nangis? Jangan ya. Jangan. Nah, ini gampang banget. Ada kartu-kartu di sini. Kamu ambil aja secara random. Oke. Tenang aja, ini bukan tarot, jadi nggak akan dibacain. Ini kita kocok dulu. Kemudian kamu ambil 5 sampai 6 kartu random. Banyak ya. Apa aja, dari kanan maupun dari kiri. Silakan. Oke. Ambil 6 kartu. Boleh milih nggak? Boleh. Kan suara rakyat harus diperhitungkan, harus memilih. Susah banget nih kata-katanya. Udah ambil random aja. Iya benar 5 ya. sampai 6. Oke. Oh, Oke, ada tulang. tangan. Yang di sini nggak mau, boleh loh. Ada lagi. Banyak nih pertimbangannya kayaknya dalam memilih. Lagi susah nih kata-katanya. Coba. Ini lambung bagus loh, lambung loh. Ini kentang deh, kentang. Kentang. Oke. Oke, apa lagi? Ayo, 3 lagi. 3 lagi. Oh enggak. Apa nih? Mangga. Ini aku tunjukin dulu ya. Udah ada 4. Kamu ambil 2 lagi ya. Susah. Ini 3 pertama ada tulang, ada kentang, ada tangan. Ini 3 pertama. Sekarang Cinta masih ambil yang kedua. Sudah ada 2 mata. Oke, dan hidung. Oke, di kedua, Oke. 3 kedua ada mangga, mata, dan hidung. Cinta, nak. Ada 6 kartu di sini. Gamesnya adalah yang pertama kamu pegang dulu nih. Ada kentang, ada tulang, ada tangan. Silakan dirangkai menjadi sebuah kata. Sebuah kalimat maksudnya. Kalimat ya. Apa ya? Apa? Bebas dong. Tanganku Tanganku memegang memegang kentang. Satu lagi, tulang ya? Tulang lagi. Tanganku memegang kentang. Tulang. Tanganku megang kentang tulang. Kenapa sih susah? Tanganku memegang kentang tanpa tulang. Tanpa tulang. Jadi melewat gitu ya? Iya. Emang kalau penulis lagu imajinasinya luar biasa. Lebih ke Susah spontan aja ya. Ini susah nggak? Lumayan. Lumayan. Yang kedua Susah. kayaknya lebih gampang deh. Ada mangga, ada mata, ada hidung. Nah, kalau dibuat jadi lagu bisa nggak? Lagu pendek aja. Ya kan? Anggap aja bikin lagu buat anak-anak lah. Aduh. Apa, mata, hidung, dan mangga ya? 2 mangga saya. Aduh. Gimana ya bikin lagu? Nggak boleh bikin kalimat aja. Boleh kalimat dulu. Apa ya? Mangga, mata, dan hidung. Mata semanis mangga, Mata semanis mangga. hidung seperti nggak tahu. Mata semanis mangga. Ayo, hidung. Mata semanis mangga, ingin hidung ini. Ingin
mata dan hidung semanis mangga aja deh. Oke, mata dan hidung semanis mangga. Lah kayaknya mangganya mangga kueni tuh Kayaknya kayaknya. ya. Oke, Cinta Najwa dengan kreativitasnya membuat Susah ya kalimat. kalau dikasih langsung Justru gini. kalau nulis lagu kayaknya gampang ya. Iya. 15 menit jadi ya. Susah. Nah, terus kembali lagi ke menulis lagu kamu nih. Mm-mm. Aku selalu amazed sama orang yang bisa nulis lagu. Ada nggak sih momen-momen Cinta Najwa tuh stuck kalau nulis lagu? Ada banget. Biasanya lagi kenapa? Em, Karena kalau galau kan biasanya malah lebih kenceng kan nulis lagunya. iya, cuma ada banget juga sih rasa stucknya gitu kayak misalnya oke gue udah nulis misalnya lagi-lagi aja lagi-lagi aku udah menulis misalnya verse-nya gitu cuma pre-chorus atau refnya kok gue nggak dapet ya gitu. Ternyata refnya harus gue lewatin 2 tahun kemudian dulu gitu baru jadi gitu refnya. It cost a feeling ya Banget. untuk membuat sebuah Banget. lagunya ya. Iya. Waduh, terus kira-kira apa yang kamu lakukan kalau misalkan lagi stuck? Apakah ada ritual-ritual tersendiri gitu? Harus berlibur? Kalau lagi stuck mungkin berhenti dulu ya, berhenti dulu pasti mencoba diem lagi, mencoba ingat-ingat perasaannya lagi mungkin. Cuma kalau masih emang nggak bisa, ya udah aku nggak maksain. Akan datang lagi sendiri gitu menurut aku. Oke, tadi kan paling cepat bikin lagu 15 menit bisa katanya. Iya. Nah, kalau untuk lagi-lagi ini berapa lama nih? Karena cuma 5 bulan ya jaraknya dari lagu sebelumnya ya? Iya, cuma menulisnya, ya itu tadi prosesnya 2 tahun 2 lamanya. tahun lamanya. Gitu, jadi kurang lebih kalau proses penulisannya si lagi-lagi, jadi di masing-masing partnya ya cepat gitu nulisnya. Oke. Cuma untuk mencari apa ya, puzzle-nya itu yang harus disatuin, Bisa ternyata ngeklik itu gitu ya? butuh 2 tahun gitu. Oke. 4 single udah dirilis sama Cinta. Ya. Kira-kira ke depannya ada nggak sih rencana untuk berkolaborasi dengan musisi lain? Pasti ada sih, cuma belum, maksudnya kita masih ngeplan itu. Dan OTW ke mini album juga. Ini album Ya. juga. Kayaknya sering on stage bareng Sal Priadi ya? Iya. Mungkin sama Mas Sal Priadi? Aduh, Sal. Dulu tuh aku backing vokalnya Sal. Oke. Gitu, jadi sering on stage bareng. Oke. Mungkin mau collab jadinya? Bisa aja. Ya kan jadi sebuah cerita lagi ya Bisa kan? aja. Kita lihat nanti. Ya, Mas Sal coba didengar. Kemudian next project-nya apa nih dan harapan ke depannya apa? Next project-nya ini lagi ngegodok mini album ini. Lagi proses. Harapan ke depannya sih semoga lagu-lagu aku bisa menemani aja gitu. Menemani orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama dan sebenarnya dia nggak bisa ngomong gitu. Gitu sih. Ada Gen Z mungkin yang ngegalau di luar sana? Galau, Cinta banyak Najwa nih mau kayaknya bilang galau. apa untuk mereka? Karena aku baru merilis lagi-lagi, jadi kayaknya pesannya adalah Dengar lagi-lagi. itu iya tapi terakhir tuh. Oke. Pesannya adalah lagi-lagi terlepas siapapun yang nyakitin lo, terlepas siapapun yang datang dan pergi, perasaan-perasaan yang datang dan juga pergi, lagi-lagi pada akhirnya akan lo dan diri lo sendiri kok gitu. Jadi yang merapihkan lagi tuh perlu diri sendiri. Jangan bergantung sama orang lain atas perasaan lo. Jadi lebih baik kita menaruh perhatian kepada diri kita sendiri. Betul. Betul. Kalau begitu semangat juga untuk Cinta Najwa. Terima kasih Kedepannya banyak. Terima ada kasih, mini Kak. album, Yes. ya kan? Jangan lupa ntar kabar-kabar lagi di Pasti Gestar. dong, Kalau ada pasti. mini album mau rilis-rilis. Terima kasih, sukses selalu Cinta Amin. Najwa. Terima kasih Kak. Itu dia Cinta Najwa dengan lagunya yang baru dirilis belakangan ini ada lagi-lagi dan rencananya nanti ke depannya Cinta akan mengeluarkan mini album yang kita tunggu bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Saya Bayu Pradana pamit undur diri, sampai ketemu di Gestar berikutnya. Bye-bye. Merapikan lagi kacau dalam diri, lagi-lagi menata hati, lagi-lagi melawan sepi.
ku sayang.